Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Fahira. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil integrasi Islam dan disiplin ilmu farmasi. Berikut merupakan hadis tentang integrasi Islam dan farmasi yang berbunyi, telah disampaikan kepada kami oleh Muhammad bin Ubadah al-Wutsa, telah menyampaikan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Iyasi dari Salabah bin Muslim dari Imran al-Ansari dari Abi al-Darda dari bapaknya dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan menciptakan untuk tiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud juz 10 nomor 3376. Selanjutnya yaitu farmasi dalam perspektif Islam. Pada zaman global ini, orang menganggap bahwa kemajuan ilmu farmasi berasal dari Barat. Padahal kemajuan yang dicapai Barat tersebut tidak lepas dari zaman sebelumnya, yaitu dunia Islam. Para ilmuwan farmasi Muslim selain menguasai riset-riset ilmiah dari bidang farmasi, mereka juga berhasil membuat komposisi, dosis, tata cara penggunaan, dan efek dari obat-obatan, baik obat sederhana maupun obat campuran. Masa kejayaan Islam merupakan masa di mana ilmu farmasi mencapai puncaknya. Tokoh-tokoh ilmu farmasi seperti Ar-Razi, Al-Zahrawi, Ibnu Sina, dan lain-lainnya menjadi orang-orang di barisan terdepan, bahkan beberapa karya mereka masih dijadikan rujukan dalam ilmu farmasi dan kedokteran hingga abad modern, baik di negara timur maupun di negara barat. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan farmasi dalam Islam. Menurut Abu Al-Wafar Abdul Akhir, sejarah farmasi Islam terbagi dalam 4 fase, yaitu fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat. Fase pertama adalah hasil kerja keras pakar kimia muslim sekaligus perintis ilmu farmasi Jabir bin Ibnu Hayyan. Fase kedua, ilmu farmasi dikembangkan oleh Yuhana Ibnu Masawai, Al-Kindi, Sabur Ibnu Sal, Abu Hasan Ali bin Sal-Rabani At-Tabari, dan Zakaria. Fase ketiga, ilmu kedokteran dan farmasi melalui tangan Al-Zahrawi, Ibnu Sina, Abu Raihan Muhammad Al-Biruni, Ibnu Aldan Abu Ja'far Al-Ghafiqi. Selanjutnya, fase keempat. Para ilmuwan farmasi muslim mulai memperluas studi mereka lewat perindustrian di bidang farmasi. Hasil akhir dari studi tersebut adalah seni menyajikan obat-obatan. 4 dari mereka adalah Ibnu Zur, Ibnu Tufail, Ibnu Rushd, Ibnu Al-Baitar. Fase keempat ini merupakan fase kebangkitan ilmuwan muslim era kekhalifahan yang terakhir. Selanjutnya yaitu beberapa tokoh-tokoh farmasi dalam Islam. Yang pertama ada Sabur Ibnu Sal. Sabur bin Sal merupakan dokter pertama yang mengenalkan farmakopedia. Ia menjelaskan beragam jenis obat-obatan untuk menyembuhkan beragam penyakit. Tidak hanya itu, ia juga tercatat sebagai dokter pertama yang mencetuskan farmakopedia. Kontribusinya dalam bidang farmakologi dan farmasi juga terbilang besar. Dia menjelaskan beragam jenis obat-obatan. Sumbangannya untuk pengembangan farmakologi dan farmasi dituangkannya dalam kitab Al-Aqrabadin. Tokoh selanjutnya yaitu Ibnu Sina, dikenal di dunia barat dengan Avicenna dan juga pangeran para dokter. Kompetensi Ibnu Sina dalam dunia kedokteran tidak diragukan lagi. Dalam pengobatan dengan obat-obatan dijelaskan oleh Ibnu Sina melalui bukunya The Canon of Medicine bahwa ada 3 aturan dalam memilih obat-obatan, yaitu yang pertama, seleksi sesuai kualitas baik panas, dingin, lembab, maupun kering. Yang kedua, pemilihan jumlah yang akan diberikan atau dosis. Dalam hal ini ada 2 subbagian. Yang pertama, pengukuran dalam hal berat badan. Yang kedua, pengukuran kualitas derajat panas dan dingin. Serta yang ketiga yaitu aturan relatif terhadap pemberian. Ibnu Sina juga menulis tak kurang dari 700 persiapan pembuatan obat, peralatannya, kegunaan, dan khasiat obat-obatan tersebut. Selanjutnya yaitu ramuan obat.
Mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW merupakan suatu keharusan bagi umat Islam, termasuk mewarisi metode pengobatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Pengobatan dilakukan Rasulullah menggunakan 3 cara berikut, yaitu yang pertama melalui doa atau pengobatan dengan menggunakan wahyu-wahyu ilahi yang lebih dikenal dengan istilah doa-doa matsur yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Yang kedua, menggunakan obat-obat tradisional baik dari tanaman maupun hewan, serta yang ketiga adalah menggunakan kombinasi dari kedua metode tersebut. Adapun mengenai pengobatan melalui obat-obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mineral, hal ini tidak asing lagi dalam dunia farmasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu upaya farmasis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Penggunaan obat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan tidak cukup sekedar menjamin keamanan, mutu, dan khasiat. Akan tetapi juga harus tersedia jaminan halal. Terminologi halal merupakan bagian yang terpenting dan fundamental karena merupakan kewajiban atau syariat yang harus dipatuhi oleh setiap umat muslim. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Produk farmasi, yaitu obat-obatan dan kosmetik, dikategorikan halal jika memenuhi 5 kriteria, antara lain, pertama, bahan baku, bukan bahan aram dan tidak tercampur najis. Yang kedua, proses produksi. Ketiga, branding produk. Yang keempat, infrastruktur. Serta yang terakhir, realitas peredaran. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.